Anda masih bersama Sergap akibat korsleting listrik sejumlah kios terbakar. Sejumlah pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Empat kios milik warga di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Kandia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar. Bangunan kios yang terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat menjalar dari satu kios ke kios lainnya. Warga yang melihat kejadian ini berupaya memadamkan api yang tengah menyala dengan alat seadanya. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dari Kota Kendari dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran terjadi saat kios tengah tutup. Diduga api berasal dari arus pendek listrik yang berada dari salah satu kios. Tapi tadi waktu informasi terakhir yang terbuka tinggal fotokopi. Ya, yang tiga ini kan yang sebenarnya yang biasa bermalam ini antara fotokopi dengan konter. Tapi konter itu sementara dia keluar. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tomeng melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di kamar rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat. Saat korban ditemukan, sang suami sedang pergi membeli obat di Glodok. Warga digemparkan dengan tewasnya Bong Aili di dalam rumahnya di Jalan Trisula, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Wanita pemilik toko sembako dan laundry berusia 58 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan. Saat kejadian, sang suami sedang pergi membeli obat di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Yaitu karyawan laundry yang dari Tegal Alur diminta untuk menemani di Bung Aili ini karena beliau sakit. Suaminya itu beli obat ke Glodok. Usai diidentifikasi, jenazah korban dibawa petugas ke RSCM. Penyebab pasti kematian korban diselidik aparat Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria pensiunan polisi tewas tergeletak di trotoar Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas akibat serangan jantung karena diintimidasi debt kolektor terkait utang piutang. Seorang pria parubaya pensiunan polisi ditemukan tewas tergeletak di trotoar di kawasan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Korban tewas diduga akibat serangan jantung usai diintimidasi sejumlah pria yang merupakan debt kolektor terkait masalah utang piutang. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi di lokasi kejadian. Saksi menyebut sebelum tergeletak korban sempat dikerumuni sejumlah orang diduga debt kolektor. Kayaknya dia serangan jantung dah. Soalnya dia diintimidasi. Kalau dia dilihat dari kejadian tidak ada penumpulan sama sekali, Bang. Berapa orang bang yang mengintimidasi bang? 6 orang. Bang ada barang nggak sih bang yang diambil oleh para material ini bang? Kunci motor kelihatannya. Soalnya motornya sudah ada dikunci stang, tapi tidak ada kuncinya, diperiksa di celananya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Seorang istri di Garut, Jawa Barat tewas dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Pembunuhan ini sudah direncanakan pelaku. Korban dihabisi saat sedang tidur lantaran pelaku cemburu melihat SMS mesra di handphone korban pada seorang pria. Hendy ditangkap aparat Polres Garut karena diduga tega menganiaya Risnawati, istrinya, dengan senjata tajam saat sedang tidur. Akibatnya wanita 41 tahun ini tewas dengan luka di leher. Pembunuhan yang terjadi di rumah kerabat di desa Cijayana, Garut, Jawa Barat ini telah direncanakan pelaku. Pelaku sengaja mengajak korban menginap di rumah kerabatnya dan meninggalkan kedua anak mereka di rumah. Saat itu pelaku telah menyiapkan senjata tajam. Sebelumnya Pak Sutri yang telah 18 tahun menikah sempat cekcok.
pelaku cemburu melihat SMS mesra di handphone korban pada seorang pria. Polisi menyita barang bukti golok, handphone korban, sprei serta pakaian korban yang penuh dengan bercak darah. Itu adalah adanya percecokan sebelum-sebelumnya karena akibatnya diduga bahwa Ibu Rasnawati ini itu memiliki pil atau pria idaman lain yang dipicu juga oleh adanya komunikasi melalui media sosial, melalui SMS juga, yang di situ ada kata-kata yang bersifat mesra sehingga mengakibatkan kecemburuan dari tersangka yang merupakan suami dari. Pelaku bakal dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin melaporkan. Dr. Berry Anastasia, pelaku pembakaran bengkel di Tangerang, Banten, didakwa melakukan pembunuhan yang mengakibatkan 3 orang keluarga kekasihnya tewas. 5 bulan lalu, Dr. Anastasia membakar bengkel karena kekasihnya menolak bertanggung jawab atas kehamilannya. Sang kekasih tewas terjebak kobaran api bersama kedua orang tuanya. Sidang pertama kasus pembakaran bengkel yang mengakibatkan 3 orang tewas dengan terdakwa Dr. Mary Anastasia dilakukan secara daring oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dr. Mary Anastasia yang dalam kondisi hamil mengikuti sidang dari Lapas Tangerang. Sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, Dr. Mary didakwa pasal alternatif, pembunuhan berencana, pembunuhan, dan pembakaran dengan sengaja. Sangkaan ya, itu dalam perkara penyidikan ya kan, kepolisian di situ memang sudah ada pasal 340 KUHP dan 338 KUHP itu kan nanti kita akan gali ke pembuktian nanti. Kita tidak bisa menghilangkan pasal yang telah disangkakan oleh pihak kepolisian penyidik. Sementara kuasa hukum Dr. Mary Anastasia tidak akan mengajukan nota pembelaan. Terkait dakwaan, walaupun tadi ada berlapis, kalau misalnya kita bilang adalah perbuatan pembunuhan berencana, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan pembunuhan. Kalau kita lihat sekilas, bensin siapa yang beli, siapa yang berhenti. Jadi tidak ada rencana yang dia pikirkan. Itu kan benar-benar dari rumah sakit, betul nggak? Ada yang ketinggalan tasnya, terus ada dalam emosional hari itu dan segala macam. Jadi tidak ada mens rea dan actus rea dari dia untuk berpikir untuk melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan segala macam. Dan pembelian bensin itu dilakukan oleh sang cowok. 5 bulan lalu, Dr. Mary Anastasia membakar bengkel di Jalan Cemara Raya, Malabar, Cibodasari, Kota Tangerang, Banten, menjelang dini hari, milik orang tua kekasihnya. Akibat kebakaran, Edi dan Lili, pasangan suami istri, tewas. Leon, kekasih Dr. Mary Anastasia, juga tewas. Hasil penyelidikan polisi di lokasi kejadian ditemukan bekas bungkus bahan bakar. Peristiwa berawal saat Dr. Mary Anastasia mendatangi ruko bengkel motor yang ditempati keluarga Leon, kekasihnya. Mary menemui orang tua Leon dan meminta pertanggungjawaban atas kehamilan, namun orang tua Leon tidak merestui. Leon kemudian terlibat pertengkaran di dalam mobil dengan Mary. Mary kemudian mengancam akan membakar bengkel orang tuanya. Mary kemudian mengancam akan membakar bengkel orang tua Leon. Mary membeli bahan bakar sebanyak 10 bungkus, sebagian dilemparkan ke dalam ruko, kemudian membakar. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Akibat lupa menarik rem tangan, sebuah mobil travel yang menuju Pulau Sumatera tercebur ke laut. Mobil tiba-tiba meluncur saat berada di kapal penyeberangan Merak, Cilegon, Banten. Sebuah mobil travel yang berada di KMP Kumala tiba-tiba meluncur ke laut dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebelum terjun ke laut, mobil travel menabrak pagar pembatas. Saat kejadian, kernet yang berada di dalam kendaraan ikut tercebur ke laut namun selamat. Korban yang terapung di laut diselamatkan perahu mooring yang sedang melintas dekat dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten. Dugaan sementara, kejadian ini disebabkan sopir lupa menarik rem tangan. Kendaraan pun berjalan sendiri saat kapal sedang oleng dihantam ombak. Bagian Sumatera, penumpang semua udah turun. Kebetulan itu kendeknya naik ke dalam elep tersebut. Agak lama, mobil mungkin posisi kapal agak sedikit miring karena cuaca. Akhirnya mobil berjalan sendiri
Karena ada kemungkinan itu tidak pakai rem tangan. Kendaraan yang terjebur ke laut belum ditemukan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.